Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erida Yolanda Putri, NPM 1912031. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada dari Tua dari tingkat 3. Di sini saya akan melakukan tugas real teaching saya untuk menambah nilai mata kuliah dari Bapak Nurse Dasril Samura Escape MKS. Baiklah, saya akan langsung masuk ke materi saya, yaitu PJK. Pengertian PJK adalah ateroskllerosis koroner atau penyakit nadi koroner atau penyakit jantung iskemia adalah penyakit jantung yang disebabkan penyempitan arteri koroner mulai dari terjadinya arteriosklerosis atau kekakuan arteri maupun yang sudah terjadi penimbunan lemak atau flek pada dinding arteri koroner baik disertai gejala klinis maupun tanpa gejala. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit jantung koroner adalah ketidaksanggupan jantung akut atau kronis yang timbul karena kekurangan suplai darah pada miokardium sehubungan dengan proses penyakit pada sistem nadi koroner. Baiklah, lanjut ke slide kedua, yaitu etiologi PJK. Etiologi PJK penyakit jantung adalah ketidakseimbangan antara demand atau supply atau kebutuhan dan penyediaan oksigen otot jantung, di mana terjadi kebutuhan yang meningkat atau penyediaan yang menurun, atau bahkan gabungan antara keduanya itu. Penyebabnya adalah berbagai faktor. Denyut jantung yang meningkat, kekuatan berkontraksi yang tinggi, tegangan vertikal yang meningkat merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan dari otot-otot jantung. Sedangkan faktor yang mengganggu penyediaan oksigen antara lain tekanan darah koroner meningkat, yang salah satunya disebabkan oleh arteriosklerosis. Yaitu gejala penyakit jantung koroner. Ada beberapa gejala, yaitu salah satunya dada terasa tak enak atau seperti mati rasa, berat atau terbakar, dapat menjalar ke pundak kiri, lengan, leher, punggung, atau rahang. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, jantung berdebar-debar. Yang keempat, denyut jantung lebih cepat. Yang kelima, pusing. Yang keenam, mual. Dan yang terakhir, kelemahan yang luar biasa. Adapun faktor resiko dari PJK atau penyakit jantung koroner itu antara lain. Faktor resiko penyakit jantung koroner ada dua, yaitu resiko yang tidak dapat diubah, seperti contohnya umur, jenis kelamin, keturunan atau ras. Setelah itu ada resiko yang dapat diubah, seperti resiko lipida atau kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Yang kedua ada dislipidemia, yang ketiga adalah hipertensi, keempat ada merokok, kelima ada diabetes mellitus, dan terakhir adalah asupan makanan. Slide berikutnya yaitu pencegahan penyakit jantung koroner. 1. Konsumsi makanan bergizi keseimbang, seperti memperbanyak mengonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah. Selain itu, batasi kadar garam pada makanan, tidak lebih dari 1 sendok teh sehari. Hindari makanan dengan kadar kolesterol tinggi, terutama bila kadar LDL Anda cukup tinggi, contohnya seafood dan makanan yang digoreng. Kedua, lakukan olahraga rutin. Olahraga rutin dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga tekanan darah tetap normal. Luangkan waktu setidaknya 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga, misalnya dengan jogging 30 menit sehari. Selain jogging, senam jantung atau renang juga dapat menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, berhenti merokok. Menghisap rokok sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Maka segera hentikan kebiasaan ini agar jantung Anda tetap sehat. Selanjutnya, hindari stres. Saat seseorang mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan akan menyebabkan naiknya tekanan darah. Yang kelima, konsumsi obat dengan benar. Sangat penting untuk mengikuti petunjuk dokter dengan mengonsumsi obat. Penting untuk diingatkan bahwa jangan menghentikan pengobatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter, karena dapat mengakibatkan gejala semakin memburuk. Slide terakhir yaitu hasil penelitian dari PJK. Berdasarkan data WHO 2011, bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan 60% dari seluruh penyebab kematian jantung adalah penyakit jantung iskemik, dan sedikitnya 17,5 juta atau setara dengan 30% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Diperkirakan tahun 2030 bahwa 23,6 juta orang di dunia
ini akan meninggal karena penyakit kardiovaskular. Di Indonesia sendiri, penyakit jantung juga cenderung meningkat sebagai penyebab kematian. Data Survei Kesehatan Rumah Tangga atau SKRT tahun 1996 menunjukkan bahwa proporsi penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini, PJK juga merupakan penyebab utama kematian dini pada sekitar 40% dari kematian laki-laki usia menengah. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.